Ya, seorang pemain saya memang bangga sekali ya, apalagi mereka mari lawan Jordania, mereka luar biasa. Apalagi kemarin lawan Korea, saya lihat mereka tenang dan disiplin waktu main lawan Korea. Ya, saya kemarin lihat pertandingan lawan Arab Saudita, dan untuk saya ya, saya yakin nanti timnas kalau main seperti lawan Korea dan fokus dan disiplin, pasti kita bisa punya hasil bagus. Untuk saya sendiri, waktu kemarin mulai lihat timnas U23 Piala Asia, disiplin mereka itu untuk pemain disiplin itu luar biasa kemarin mereka. Itu saya suka. Dan juga kemampuan mereka, mereka tidak terlalu panik, main tenang. Kita udah ngalahin Korea yang jelas ya, bahwa dengan permainan yang luar biasa, bahkan bisa dibilang dalam 4 pertandingan yang sudah kita mainkan, secara permainan kita tidak kalah dengan lawan-lawan kita. Bahkan dalam kekalahan melawan Qatar sekalipun kita lebih banyak penguasaan bola, bahkan pada saat kita bermain dengan 10 pemain. Mungkin melawan Uzbekistan akan lebih berat. Kenapa? Karena berhadapan dengan Qatar, berhadapan dengan Yordania, berhadapan dengan Korea Selatan, mereka masing-masing membawa 3 pemain yang sudah main di sektor senior. Sedangkan Uzbekistan ini adalah tim dengan 12 pemain yang sudah mengecap caps senior. Indonesia sendiri 14 kan, 9 diantaranya pemain inti yang sudah pernah bermain di senior. Jadi lebih kurang seimbang ya. Kemudian yang mungkin harus kita lebih garis bawahi adalah bagaimana kita menuntaskan peluang pada saat kita harus killing the game. Kemarin kan pada saat kita sudah unggul 1-0 melawan Korea Selatan, kita tidak bisa mencetak gol kedua lewat Marcelino Ferdinand. Kemudian dari serangan balik Korea Selatan, mereka mendapatkan gol, menjadikan kedudukan 1-1. Betul. Pada saat babak kedua, di mana kita lebih banyak juga menekan, kita tidak bisa membuat keadaan menjadi 2-1, 3-1, 4-1, 5-1 dari 4 peluang kita. Dan dari serangan balik lewat 2 pemain, mereka bisa menciptakan gol balasan. Dan saya lihat dari 12 gol yang sudah diciptakan oleh Uzbekistan, 7 diantaranya datang dari serangan balik. Itu yang harus kita waspadai. Lini belakang benar-benar tidak boleh tolak. Itu kan seperti melawan Yordania lah, kita udah unggul 3-0, kita udah di atas angin, kemasukan teledor sedikit nggak apa-apa, tapi artinya kita harus killing the game. Cetak gol pertama, kita harus bikin gol kedua di saat kita punya kesempatan. Harus kasih apresiasi sama mereka ya, karena mereka datang cuma untuk bikin nama negara Indonesia harum dan bisa lebih bagus. Dan saya lihat mereka penting, mereka bisa main kompas lawan pemain kita lokal ya. Saya lihat sendiri lapangan, tidak kelihatan wah ini pemain lokal atau ini naturalisasi. Saya lihat mereka kerja kompas, itu paling penting. Dan kalau kita lihat ya, mungkin dari 4 pertandingan yang sudah kita lakukan, praktis melawan Australia kita, di mana kita tidak mendapatkan permainan yang agak tricky dari lawan ya. Mereka bermain polos gitu loh. Mereka bermain sportif. Mereka tidak ada gerakan-gerakan yang mencoba untuk tricky terhadap wasit. Bahkan pada saat melawan Korea Selatan pun ada gerakan-gerakan lawan yang juga akan agak membahayakan kalau kita tidak waspada. Ini yang benar-benar harus kita waspadai. Juga Sintayong harus memikirkan, pasti sudah dia pikirkan siapa akan menggantikan posisi Rafael Struijk yang tidak bisa bermain karena terkena akumulasi 2 kartu kuning. Itu yang juga harus diperhatikan oleh Gonzalez. Intinya adalah kita harus memanfaatkan semua peluang yang kita dapat, karena ini fasenya fase knockout, dua-dua tim sudah punya juara. Kelebihan kita seperti yang dikatakan oleh Christian Gonzalez tadi, bagaimana kita sebenarnya percaya dirinya sangat tinggi. Lini belakang kita tenang dalam menghalau serangan. Kalaupun kita kemarin kemasukan gol kedua Korea Selatan lewat serangan 2 pemain mereka, itu lebih karena kita benar-benar bernafsu untuk menciptakan gol ketiga sehingga kita teledor untuk menjaga belakang. Ini yang benar-benar harus kita perbaiki nanti. Ya tentu tidak ada yang menyangka ya. Misalkan kita lihat dari ranking FIFA. Di grup A itu Indonesia itu 134. Jadi Australia itu bahkan di 20 besar. Jadi dari situ aja kita udah bisa melihat kekuatan Indonesia itu dari sisi peringkat memang jauh di bawah lawan-lawannya. Belum lagi Yordania, kemudian juga tuan rumah Qatar gitu ya. Apalagi di pertandingan pertama mungkin banyak juga yang menonton ya. Kita kalah dan mohon maaf itu banyak yang mengkritik kepemimpinan wasit lah. Bahkan sampai Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir juga menyampaikan protes gitu ya. Walaupun
tidak mengubah apa-apa gitu. Tapi yang kita syukuri adalah mental baja dari tim ini sih. Jadi walaupun kalah di pertandingan pertama, ternyata di pertandingan berikutnya melawan Australia dan kemudian lanjut melawan Yordania kita bisa menang sampai perempat final kemarin sampai adu penalti gitu ya. Itu menurut saya sebagai tim debutan pertama kalinya tampil di Piala Asia U23 ya menembus perempat final aja udah luar biasa gitu, apalagi bisa sampai di semifinal gitu. Jadi makin dekat ke final sekaligus ke Olimpiade juga gitu. Seperti orang jutaan warga Indonesia juga kita merasakan, oh akhirnya begini tuh punya timnas jago gitu ya. Karena mungkin kalau kita lihat seperti lolos itu aja bahkan sebuah sejarah ya, lolos ke Piala Asia kemudian dengan apalagi di pertandingan pertama kita kalah dan sudah pasti sudah waduh ini jangan-jangan kayak dulu-dulu aja nih ternyata mentalnya kembali dibuktikan dan melawan tim-tim raksasa kita justru di luar dugaan seperti tim Cinderella ya baru datang kemudian langsung melangkah ke semifinal. Itu adalah prestasi yang sangat luar biasa karena mungkin Iqbal apalagi yang sudah penggemar timnas sudah merasa bosan banget ya mendengar apalagi timnas nih aduh kabar buruk terus nih tiba-tiba setelah mungkin 4 tahun terakhir banyak sekali kabar gembira yang diberikan oleh timnas gitu. Benarnya dari kepemimpinan Sintayong ya pelatih dari Korea Selatan sejak 2019 artinya kan ini udah tahun kelima dia ya. Tapi memang dia juga diserahi tanggung jawab untuk mengurus sepak bola junior juga gitu. Jadi usia di bawah 23, 20 itu juga selain tim senior ya. Ini jadi sebenarnya dia ingin ada regenerasi ya, ada keberlanjutan gitu ya. Makanya kalau dilihat sebenarnya dari pemain-pemain ini itu juga menjadi punggawa di tim senior. Misalkan Hernando, kemudian Rizky Ridho, Witan dan Pratama Arhan di usia mereka yang sebenarnya belum 23 gitu ya. Tapi kalau dicek penampilan mereka di tim senior dan tim U23 atau U20 itu mereka udah puluhan kali bermain. Jadi menurut saya dari sisi pengalaman mereka juga baik ya. Kemudian ditambah dengan pemain-pemain yang saya lebih prefer menyebut mereka diaspora ya. Kalau naturalisasi itu kan biasanya orang asing yang memang jadi orang Indonesia. Tapi mereka ini kan sebenarnya berdarah Indonesia. Jadi lebih pas kayaknya pemain diaspora ya seperti kata pengamat sepak bola Bung Kusnaini gitu. Jadi dan mereka dengan pengalaman di Eropa dan bermain di tim-tim yang memang di liga utama ya. Walaupun mungkin bukan liga utama Inggris ya atau Italia atau Spanyol tapi bermain di liga Belanda itu menurut saya memberikan pembeda juga gitu bagi skuad ini gitu. Jadi ya kombinasi itulah ya. Jadi pengalaman bermain, mentalitas juga gitu ya, dan mereka dari sisi skema juga menurut saya Sintayong pasti untuk memaksimalkan daripada kapasitas masing-masing pemain gitu. Jadi cocok sih tim ini untuk melaju sampai semifinal sih saya rasa ini udah luar biasa banget sih. Ketika euforia dulu juara Piala AFF seingat saya di U19 itu, tapi kita lihat sekarang satu persatu hilang gitu. Bahkan kan kalau di medsos selalu dibanding-bandingkan kan Evan Dimas sama Huang pemain Wolves gitu ya, main di Liga Inggris jadi tumpuan gitu ya. Tapi itu udah lembaran yang lalu dan saya rasa di era Sintayong ini mereka-mereka inilah yang akan jadi apa ya mungkin semacam pilar ya untuk timnas senior ke depan sih. Dan beberapa kan sudah gitu. Jadi saya rasa ini masa depan kita masih panjang sih. Jadi kalau ada yang bermimpi Indonesia masuk Piala Dunia itu kan dulunya biasanya nanti jadi tuan rumah aja. Kalau jadi tuan rumah kan pasti masuk putaran final. Tapi saya rasa kalau situasi sekarang dengan skuad seperti ini, federasi yang juga support, saya rasa harusnya sih bukan mimpi yang besar lah itu. Kita memang boleh banget, tapi jangan lupa ini masih level junior ya Bel ya. Masih ada nih level senior yang harus kita kejar juga ya, karena ini juga luar biasa, tapi bahwa pengembangan sepak bola kita masih sangat jauh, masih harus dikembangkan lebih jauh lagi, karena kalau kita ingat mungkin sekarang bisa bertumbuh ke Sintayong, tapi kan kita tidak selamanya juga bisa bertumbuh kepada Sintayong ya, bahwa Indonesia pasti harus menemukan lagi cara yang lebih baik juga ke depan. Mungkin kalau yang mungkin saya lihat adalah kompetisinya diperbaiki dulu, bahwa mungkin kalau kita ini kan karena turnamennya, tapi bahwa kunci timnas bagus adalah turnamen yang bagus juga, dan ini yang harus diperbaiki dulu. Kita jangan mungkin mimpi besar oke kita euforia boleh, tapi jangan lupakan dulu PR di rumah itu di domestik sangat banyak, terutama dari sisi kompetisinya ya. Kalau karena tidak mungkin timnas bagus kalau kompetisinya itu juga tidak mendukung, dan kalau kita mungkin kalau bicara infrastruktur kita dulu selalu beranggapan
infrastrukturnya kurang memadai loh, jangan salah, banyak negara-negara yang infrastrukturnya jauh lebih buruk daripada kita justru lebih bagus ya. Taruhlah kita negara yang konflik seperti Lebanon atau mungkin Suriah, Irak itu justru bagus, dan kita yang harus ini adalah momen yang bagus, saatnya kita untuk mengembangkan ke depan, libatkan semua sektor termasuk dari swasta juga ya, karena mungkin di swasta itu kita belum mungkin di domestik ada yang dalam sponsorship, tapi di nasional itu belum banyak yang terlibat, padahal ini adalah peluang yang sangat besar. Memang beliau memang sosok yang peduli dengan sepak bola ya, walaupun sebenarnya mungkin banyak yang tahu juga bahwa beliau sebenarnya pemain basket ya, maksudnya saya melihat kecintaannya kepada bola basket sebenarnya jauh lebih besar lah, karena bahkan sempat menjadi salah satu pemilik Sixers ya di NBA gitu ya. Tapi ketika beliau punya Inter Milan, kemudian DC United, kemudian kemarin menjadi ketua panitia SEA Games ya, Asian Games 2018, dan akhirnya ditunjuk jadi ketua umum PSSI. Menurut saya faktor beliau memang besar, terutama dari sisi jaringan internasional ke FIFA dan segala macam. Kalau kita ingat, bahkan ketika Piala Dunia U20 batal, itu kita tidak lama kemudian jadi tuan rumah U17. Walaupun dari sisi prestis memang lebih rendah ya, karena kelompok usianya lebih dini, tapi itu membuktikan jaringan beliau. Bahkan FIFA pun sampai buka kantor di Jakarta, di Menara Mandiri, di Jalan Sudirman gitu. Jadi, dan training center di IKN, PSSI itu pun dari FIFA gitu ya. Itu membuktikan jaringannya beliau memang mumpuni ya. Dan tinggal memang saya sepakat tadi ya dengan Mbak Esa untuk kompetisi ya. Memang kompetisi sih masih banyak PR lah. Namanya kerusuhan, kemudian kepemimpinan wasit. Mungkin sekarang lagi dicoba pakai teknologi VAR gitu ya. Ya banyak lah perbaikan-perbaikan gitu ya. Tapi memang tidak bisa sendiri akhirnya PSSI. Karena PSSI ini kan bagian dari federasi ya. Olahraga yang lain juga banyak gitu ya. Jadi peran pemerintah, pusat, daerah, kepolisian, TNI dan segala macam ini sangat-sangat diperlukan ya, karena ini baru awal ya Pak Erik ya, juara SEA Games tahun lalu aja kita udah happy banget gitu, karena terakhir kita juara 91 gitu, apalagi dengan euforia sekarang ya saya sepakat Mbak Esa tadi harusnya jadi momentum sih untuk perbaikan ke depan, terutama minimal dari kompetisi dulu sih.